Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja Anda berada pada saat ini. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2023. Firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian 29 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14. Sebelum bersama kita mau mendengarkan firman Tuhan, kembali kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, karena hari ini kami boleh dibangunkan dengan kesehatan yang luar biasa yang kami terima. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi penuntun, senantiasa menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati jemaat Tuhan di mana saja mereka berada pada saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalamnya untuk menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, sehingga firman Tuhan pada hari ini yang kami dengar sungguh boleh memberkati kami semua orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian 29 ayat yang pertama hingga ayat ke-14 yang akan saya bacakan demikian. Dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anak perempuannya, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian bawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita
menelusuri kisah hidup Yakub, di mana ketika ia tiba di Haran, ia berjumpa dengan Laban pamannya, sebab ia telah lari dan meninggalkan rumahnya serta orang-orang yang dikasihinya. Karena Yakub telah menipu Esau dan hal ini membuat Esau marah. Yakub ini merupakan gambaran hidup kita yang jauh dari kata sempurna. Tetapi Allah bersedia mengasihi dan melindungi Yakub dalam segala keberadaannya. Di sini kita melihat karya kasih Allah, di mana Allah sendiri yang telah memilih Yakub dan ia juga yang memelihara Yakub. Sebab dalam perjalanan kehidupannya kita melihat bahwa Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yakub. Hal ini sama dengan kehidupan kita sebagai umat Allah, di mana Tuhan hadir dan Ia sendiri yang telah memilih dan memanggil setiap anak-anaknya menurut rencananya yang besar dan indah itu. Kesalahan kita tidak akan mengubah kasih Allah, tapi kasih-Nya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Firman-Mu telah diberitakan, disampaikan bagi kami sekalian. Kiranya firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi penuntun dalam setiap hari-hari hidup kami. Ajarkan kami mau rendah hati, mau terus dibimbing oleh Tuhan. Kami menyadari kesalahan keberadaan kami, tetapi tolonglah setiap kami dikuatkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan, agar kami kuat dan mampu menanggung segala sesuatu dengan berkat Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat GKI Hosana Purukcahu dan juga gereja Elitoria Christian Center yang ada di Purukcahu. Tuhan, kiranya Engkau hadir memberkati jemaat-Mu yang ada di Purukcahu, gereja Tuhan yang ada di Christian Center pada saat ini. Kiranya mereka beroleh hikmat, beroleh akal budi, terlebih-lebih kesehatan, kekuatan, dan pertolongan yang boleh mereka terima sepanjang waktu dan saat. Dan demikian pula bagi Bapak Ibu Pendeta secara khusus, maupun para donatur, hamba-hamba Tuhan yang tergerak hatinya untuk menolong gereja. Kiranya Engkau hadir, membimbing, menuntun mereka sekalian, sehingga mereka memperoleh berkat di dalam setiap buah pekerjaan mereka. Dan hanya nama Tuhan Yesuslah yang dipuji dan dipermuliakan. Sepanjang hari ini kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami dan juga segenap aktivitas kami. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian umat-Mu. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati pada saat ini, kami hanya menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat yang berkuasa, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.